Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Al-ayat Shadaqallahu adzim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kita pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Ketahuilah bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu karena ada sebab. Biasanya karena kita terlalu menginginkan sesuatu, terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia. Entah itu berupa harta, kedudukan, maupun perkara-perkara lain urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana dan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih. Memang demikian orang yang terlalu menginginkan dunia, biasanya dia akan cepat galau, dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu, jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka dunya hammahu faraqallahu alaihi amr." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Artinya, hatinya menjadi lemah, cepat galau, cepat gelisah. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Walam ya'tihi min dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ini adalah merupakan akibat daripada terlalu kita mengharapkan dan menginginkan dunia. Akhirnya seringkali hati kita ditimpa kegalauan. Hadirin rahimakumullah, ada lagi galau yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa itu bisa terjadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat daripada dosa, atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Aneh memang, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana dan yang lainnya. Yang seperti ini apa obatnya? Tentu kita obati dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab, maka itu biasanya akibat daripada dosa yang pernah kita lakukan. Maka banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kita memohon dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu, insyaallah akan hilanglah kegalauan tersebut. Hadirin rahimakumullah, apa yang kita lakukan ketika galau? Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah, karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itulah hati menjadi tenang dan tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat yang ampuh untuk hati. Yang ketiga, banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat, apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah,
kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana, hati kita tidak akan pernah galau. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk ridho menerimanya. Yang keempat, jangan mengadu kepada manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup dengan doa. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.